Nah, di situ urutan waktunya ada awal, tengah, dan akhir. Penggunaan media peta cerita atau graphic organizer ini akan mempermudah peserta didik mengingat cerita serta memahami cerita yang dibacakan atau dibaca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai mengikuti materi dari pendahuluan kelompok dasar sampai kelompok inti yang jumlahnya sampai pada 3.13. Setelah mengikuti materi sampai 3.13, selanjutnya adalah mengerjakan soal, yaitu pada 3.14. Latihan ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, limit pengulangan adalah 10 kali. Mulai mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, selain belajar memahami makna kata pada kelompok kata, peserta didik juga belajar memahami bahwa jawabannya adalah huruf memiliki nama dan bunyi yang berbeda. C. Soal nomor 2. Berikut ini strategi yang tepat dalam melakukan pembelajaran pada kelompok penguasaan huruf ialah. Jawabannya D. Mengenalkan huruf dari kata-kata yang peserta didik kenal. Soal nomor 3. Tujuan dari kegiatan peta cerita sederhana adalah untuk melihat keterampilan pemahaman peserta didik terhadap isi cerita. Soal nomor 4. Ibu Berta ingin meningkatkan kemampuan menyimak peserta didiknya. Kegiatan membaca apa yang dapat Ibu Berta implementasi di kelas? Jawabannya adalah B. Kegiatan membaca nyaring. Soal nomor 5. Peserta didik di kelas Bu Ratih memiliki minat baca dan pemahaman akan bacaan yang kurang. Saat diberi tugas membaca, peserta didik seringkali melihat malas-malasan. Selain itu, ketika Bu Ratih memberi pertanyaan terkait bacaan, peserta didiknya pun tidak bisa menjawab. Kegiatan apa yang dapat Bu Ratih terapkan untuk mengatasi masalah ini? Membaca nyaring dan membaca mandiri. Jawabannya A. Nomor 5 A. Soal nomor 6. Pada kelompok penguasaan huruf, peserta didik memperkenalkan peserta didik pada nama dan bunyi huruf agar B. Memudahkan peserta didik dalam mengeja suku kata pada tahap selanjutnya. Nomor 7. Selain belajar memahami makna kata, pada kelompok kata peserta didik juga belajar memahami bahwa B. Kalimat harus dibaca dengan tepat sesuai dengan tanda baca. Soal nomor 8. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, Pak Dhani mengelompokkan peserta didiknya menjadi beberapa kelompok kecil yang berisi 6 anak.
Maka kegiatan membaca yang tepat untuk Pak Dhani terapkan ialah C. Membaca terbimbing. Membaca terbimbing C. Soal nomor 9. Hari ini Pak Anto akan melakukan kegiatan membaca nyaring di kelasnya. Berikut ini merupakan hal yang harus diperhatikan kecuali A. Menggunakan buku berjenjang. Soal nomor 10. Peserta didik perlu belajar untuk membaca menggunakan tanda baca yang tepat agar A. Pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan dengan lebih baik. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, Ibu Dara menemukan beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca kata namun sudah dapat membaca suku kata dengan tepat. Maka kegiatan yang dapat diterapkan pada peserta didik tersebut ialah A. Mengenali kata yang berhubungan dengan konteks tertentu. Soal nomor 12. Bapak Wahyu ingin meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya di kelas. Strategi apa yang bisa Bapak Wahyu lakukan? C. Melakukan kegiatan membaca nyaring dengan menarik untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Berikut merupakan contoh penguatan literasi yang dapat dilakukan oleh pendidik di kelas, kecuali pendidik mendorong peserta didik untuk membaca teks yang sulit. B. 14. Luna menyebutkan huruf awal namanya sendiri dan bunyinya, kemudian menggambar benda yang berawalan dengan huruf L. Berikut merupakan contoh kegiatan untuk D. Kelompok penguasaan huruf. 15. Setelah melakukan pembelajaran literasi selama 1 bulan, Pak Reno merasa memerlukan kegiatan membaca terbimbing di kelas. Berikut merupakan alasan atau tujuan Pak Reno menerapkan kegiatan membaca terbimbing, kecuali C. Seluruh peserta didik telah memiliki kelancaran membaca yang sangat baik. Soal nomor 16. Berikut ini yang merupakan variasi kegiatan dalam kelompok kata adalah B. Melompati kata yang disebutkan peserta didik. (17) Pertanyaan manakah yang dapat menunjukkan kemampuan pemahaman inferensial? 17. B. Menurutmu apa yang dirasakan anak perempuan tersebut? (18) Untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, peserta didik dapat C. Memberikan pertanyaan terkait buku yang telah dibaca.
Soal nomor 19. Berikut merupakan variasi kegiatan dalam kelompok suku kata kecuali A. Mencari benda di sekitar yang berawalan dengan huruf A, I, M, N, dan T. Soal pamungkas. Hal apa yang seharusnya menjadi penekanan pada pembelajaran literasi di satuan pendidikan? 20 jawabannya adalah B. Keterampilan berpikir, menanggapi, menganalisis, dan mengevaluasi bacaan. 20 soal sudah terjawab. Kita cek dari nomor 1. C, 2D, 3D, 4B, 5A, 6B, 7B, 8C, 9A, 10A, 11A, 12C, 13B, 14D, 15C, 16B, 17B, 18C, 19A, dan terakhir 20B. Selesai ujian. Apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Yakin.